Mereka menuntut mencabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Justru pemangkasan anggaran oleh pemerintah menurut BMSI itu dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mungkin mahasiswa ini menilai pemangkasan-pemangkasan ini akan berdampak pada perguruan tinggi dan juga termasuk kepada biaya pendidikan yang mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam politik pemirsa. Ada informasi terbaru mengenai politik Indonesia saat ini. Salah satunya adalah terkait dengan situasi yang terjadi saat ini, demo besar-besaran dari mahasiswa dengan berbagai macam tuntutan yang salah satunya adalah soal pemangkasan anggaran pendidikan, di mana menurut mereka itu sangat-sangat menghambat pendidikan bagi mereka, di mana salah satunya adalah dengan pemangkasan pendidikan tersebut UKT akan naik dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu menjadi tuntutan bagi mereka, dan imbasnya juga adalah soal makan bergizi gratis yang seharusnya itu hanya diberikan kepada para anak didik yang menjangkit stunting, yang penderita stunting, tapi tidak menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia atau anak didik Indonesia. Karena bagi mahasiswa sebenarnya ada banyak anak didik itu yang tidak membutuhkan makan bergizi gratis. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui, di jalanan itu sudah banyak yang turun juga di Papua. Ada beberapa mahasiswa yang melakukan demo juga terkait dengan makan bergizi gratis karena mereka menilai ini kurang tepat untuk mereka butuhkan. Tapi berbeda dengan Prabowo Subianto dan para kabinetnya yang menganggap bahwa makan bergizi gratis akan menjalankan sektor perekonomian yang ada di daerah, karena keuangan juga ya segala sektor ekonomi yang ada di kabupaten itu atau kecamatan bahkan desa itu akan bergulir di sana dengan adanya makan bergizi gratis. Benarkah seperti itu? Ya, wallahu alam. Tapi yang jelas dari situasi ini, dari situasi yang dilakukan oleh mahasiswa, pasti ada beberapa tokoh yang mengambil keuntungan, yang bisa bahkan mengambil bahkan seperti itulah, bisa mengambil keuntungan dengan situasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jika memang benar-benar apa yang dilakukan mahasiswa ini adalah murni dorongan untuk menegakkan keadilan. Beda halnya jika memang kemudian mahasiswa pada dasarnya ada grand desainnya, ada orang di balik mereka, tokoh politik yang mungkin bisa menggerakkan mereka, meneriakkan seolah-olah kekacauan ini dibuat dan lain sebagainya untuk menghilangkan sesuatu. Salah satunya mungkin yang diuntungkan di sini adalah Bapak Presiden kita, yaitu mantan Presiden Indonesia, yaitu Joko Widodo. Dengan situasi carut-marutnya demo yang dilakukan besar-besaran oleh mahasiswa, bahkan mengancam jika tidak ada respon balik dari Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yaitu Prabowo Subianto, mereka akan melakukan demo besar-besaran di seluruh Indonesia di berbagai kota. Ini sedikit banyak menghilangkan bermacam kasus yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya, seolah-olah ini adalah ulah Prabowo semuanya. Toh sebenarnya apa yang dilakukan Prabowo saat ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memperbaiki kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang terjadi sebelumnya, sehingga kemudian ada berbagai hal yang dilakukan oleh Prabowo. Toh walaupun kita tidak menutup kemungkinan juga dengan penambahan kabinet itu dan berbagai macam stafnya itu juga sedikit berlebihan sih. Jadi menurut kalian silahkan kasih komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Dan kita lihat situasi demo yang terjadi saat ini di sini ya. Merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kami menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang. Adapun tuntutan daripada aksi massa Indonesia Gelap adalah sebagai berikut. Pertama,
Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kedua, cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional atau PSN kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. Ketiga, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pemukaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan. Oh ya, ini ada salah ketika satu bersuara momen secara menarik kritis. dan lucu saya kira di tengah-tengah momen apa ini ya. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis. Kelima, sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka. Keenam, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Ketujuh, evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata. Kedelapan, realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus. Kesembilan, desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perpu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi. Tidak berpihak kepada rakyat. Justru pemangkasan anggaran oleh pemerintah menurut BMSI itu dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mungkin mahasiswa ini menilai pemangkasan-pemangkasan ini akan berdampak pada perguruan tinggi dan juga termasuk kepada biaya pendidikan yang mahal. Karena konon beberapa waktu yang lalu ada pengakuan misalnya dari Menteri. Oh ya, ini ada salah satu momen menarik dan lucu bahwa saya kalau kira di bantuan tengah-tengah operasional momen untuk perguruan apa ini tinggi ya. negeri itu memang dipangkas, maka sangat mungkin biaya kuliah itu akan naik. Jadi ini yang kemudian membuat tuntutan ini disampaikan oleh mahasiswa, meminta supaya keputusan efisiensi dan pemotongan anggaran itu bisa dicabut. Nah, tuntutan yang kedua, mencabut pasal dalam rancangan Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Jadi ketika wacana kampus diberikan izin usaha untuk mengelola pertambangan, mahasiswa protes. Karena kata mahasiswa ini dikhawatirkan justru akan mengganggu independensi kampus. Dikhawatirkan dengan pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah, kampus yang dianggap sebagai sentrum demokrasi itu tak lagi kritis dan tak lagi independen. Ini tuntutan yang kedua disampaikan oleh BMSI yang dilakukan hari ini. Tuntutan yang ketiga, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan. Jadi untuk bayaran-bayaran yang terkait dengan dosen dan pendidikan memang tentu ini menarik karena ini juga sudah menjadi concern mahasiswa. Jadi siapapun yang menjadi tenaga pendidik dan menjadi dosen, berterima kasihlah kepada mahasiswa karena hari ini aspirasi ini sudah disampaikan secara terbuka. Tuntutan Oh ya, yang ini keempat, ada salah satu mengevaluasi secara momen total menarik dan lucu program saya kira di makan tengah-tengah bergizi momen gratis rasional apa ini ya. yang kemudian mengeluarkan dana yang cukup luar biasa. Jadi sekali lagi tuntutan yang keempat itu meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi secara total program makan bergizi nasional yang menurut mahasiswa itu mengeluarkan anggaran yang cukup luar biasa sehingga kementerian, lembaga, dan stakeholder tertentu itu dipaksa untuk dilakukan pemangkasan dan efisiensi. Itu tuntutan yang keempat. Nah, yang kelima, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset dan ilmiah, serta tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mungkin tuntutan yang kelima ini adalah beberapa waktu yang lalu terkait dengan bagaimana pedagang eceran dan kelontong yang kemudian diharamkan menjual tabung gas 3 kg, yang kemudian tak lama setelah itu kemudian dianulir oleh Presiden supaya warung kelontong dan pedagang eceran itu boleh lagi berjualan. Jadi
Oke, pemirsa, itulah beberapa situasi dan momen-momen di mana demo mahasiswa dalam rangka untuk mencari keadilan yang bertajuk Indonesia Gelap, yang menandakan bahwa Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja dengan peraturan yang diberikan oleh Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini tentang makan bergizi gratis dan kebijakan ekonomi-ekonomi lainnya termasuk pemangkasan anggaran. Jika kalian punya komentar juga pendapat, silakan komentar di kolom komentar, tersedia sepuas-puasnya buat kalian, dan silahkan ini share ke teman-teman kalian dan juga seluruh Indonesia juga boleh. Terima kasih telah mampir ke channel ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.